Tapi kalau Tuhan yang memilih saya tidak akan pernah goyah. Saya tetap percaya hanya Tuhan Yesus satu-satunya yang saya kasihi gitu. Umi lagi mau bagi-bagi warisan gitu ya. Tapi Teteh nggak dapat. Saya bilang warisan saya hanya di surga. Saya sama orang tua saya ya. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jumpa kembali di channel YouTube saya. Kesempatan ini kita mau mendengar kesaksian dari seorang ibu muslimah yang berasal dari Jakarta, yang luar biasa bahwa diproses oleh Tuhan sampai dia mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan setelah menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, dia diiming-iming, ditawari sejumlah uang supaya dia kembali ke Islam. Tapi luar biasa bahwa dia mengatakan karena Tuhan sudah memilih, tak mungkin dia akan meninggalkan Tuhan. Kita percaya bahwa semua karena pekerjaan Tuhan, semua karena pekerjaan Roh Kudus, semua karena anugerah Tuhan. Ibu diselamatkan oleh Tuhan, dipanggil sehingga hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Dia tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kiranya kesaksian ibu ini dapat menguatkan dan memberkati kita sekalian. Kita saksikan bersama-sama berikut ini. Dari sebelum saya mengenal Tuhan sampai saya ikut Tuhan ya, sampai saya dipilih Tuhan. Puji Tuhan, saya lagi waktu itu punya suami orang Manado. Saya kawin sama suami saya itu umur 15. Manado ini Manado Kristen ya, tapi puji Tuhan saya memang tetap nikah Islam di Masjid Sunda Kelapa sama orang tua saya ya. Tapi sebelum itu memang ada satu bencana memang yang besar, walaupun saya sudah Islam, sebelum saya nikah Islam itu saya itu hancur ya sama orang tua saya. Saya mengenal Pak Edi Laatung itu di tahun 84 itu saya kejadian begitu dahsyat. Saya diambil sama orang tua saya dihantam, kuping saya ini sama kepala saya ini dihantam sama laci mesin ya. Tapi di situ saya bersyukur ya, karena biarpun saya belum mengenal nama Tuhan, Tuhan Yesus ini yang sudah memilih saya, tapi saya percaya mungkin ternyata ini tuntunan Tuhan ya. Dan suami saya itu masuk Islam ya di tahun 84 tanggal 25 September saya kejadian sampai ke ke Kapolsek di Jakarta Keramat ya. Itu saya menyatakan bahwa diri saya itu saya sebenarnya tidak kecelakaan, tapi saya mengakunya kecelakaan ya. Saya bilang saya udah sudah dihamili saya udah diinikan gitu ya. Jadi saya mengaku, ditanya sama polisi, tapi polisi bilang ini anak kasih ini. Tapi ternyata orang tua saya ini karena mereka Arab ya kuat. Tapi saya bersyukur di situ ya. Mama saya tuh maunya saya kembali, walaupun katanya dia sudah tidak rawan ya, mau apapun. Padahal saya masih menjaga kesucian saya tidak kecelakaan. Tapi karena saya mencintai Pak Edi, ini namanya Edi Ingkiriwang ya. Akhirnya saya menikah di satu masjid Sunda Kelapa, tetap dinikahkan. Di situ saya difoto-foto ya, nikah saya karena nikah Islam. Tapi ternyata foto itu satu pun tidak ada yang jadi. Ya, bukan mungkin, ini memang sudah rencana Tuhan. Kok nggak jadi satupun foto yang ada di Masjid Sunda Kelapa. Akhirnya berjalannya waktu, ya berjalannya waktu saya menikmati hidup sebagai orang Muslim, tapi tidak menjalankan sholat segala macam ya. Dan saya akhirnya berjalan dengan baik, tetap hubungan sama suami tetap baik, tapi sama orang tua saya memang renggang gitu. Tapi di sini saya bersyukur ya, dimana pas tahun 85 akhirnya tanggal 13 Maret saya akhirnya sah dalam suami saya sah dalam Islam. Nah di situ saya kok sampai udah suami saya udah masuk Islam,
kenapa kok masih nggak diaku sama orang tua saya ya, tetap orang tua saya benci ya, tetap saya jalanin aja hidup. Tapi ternyata memang suami saya memang baik, dia memang mengayomi saya, tapi tidak pernah dia menyaksikan cinta kasih Tuhan Yesus kepada saya, dia tidak pernah gitu ya. Nah di situ memang saya tuh stres juga ya, suami nggak kerja gitu. Akhirnya saya kerja di satu perusahaan, saya tidak punya ijazah apapun, ada orang yang masukin, ternyata saya masuk di situ. Saya baru punya anak satu di tahun 85. Di tahun 86 itu saya bekerja. Nah di situ saya dikasih pekerjaan. Memang mama saya bilang, kalau kamu kawin sama orang Manado, kamu akan dijadikan pekerja keras katanya, gitu ya. Akhirnya saya kerja, tapi saya kerja ada satu perusahaan memang akhirnya dengan dia melihat saya nggak tahu bagaimana, saya keterima di situ. Saya sebagai marketing, penjualan saya hebat dan saya bersyukur sekali gitu ya. Akhirnya berjalannya waktu, ternyata ada aja godaan-godaan, tapi saya tidak pernah mengotori pernikahan saya dengan godaan-godaan yang ada di samping saya gitu ya. Banyak godaan-godaan yang ada di samping saya ini. Tapi saya percaya gitu ya, karena saya memang udah diajarin sama orang tua saya, kalau punya suami itu harus setia. Jadi saya di situ mengikuti gitu, mengikuti apa yang orang tua saya ajar yang baik, itu yang saya bawa terus gitu ya. Nah di situ akhirnya suami saya tuh nggak senang karena saya banyak godaan. Dia datang sama anak saya yang baru umur 4 bulan, yang paling tua ini, karena saya tuh datang ke PT ini, akhirnya dia bilang anaknya tidak terurus katanya, padahal kan enggak ya. Tapi ternyata di situ saya melihat kok suami saya tuh kok sayang saya gitu ya, dia nggak mau saya bekerja, akhirnya dia bekerja. Nah akhirnya saya punya anak satu, berjalannya terus, saya belum, akhirnya saya punya anak dua di situ. Saya puji Tuhan gitu ya, pada sore ini sebenarnya memang ada rasa ketakutan saya bersaksi ya. Tapi saya punya Tuhan yang luar biasa gitu. Nah di situ akhirnya suami saya nggak boleh kasih kerja saya. Akhirnya saya nggak kerja. Akhirnya saya punya anak kedua. Dan punya anak kedua, akhirnya saya pindah ke Kota Bandung. Di Kota Bandung itu saya dari tahun 92 ya. Nah disitulah saya di Kota Bandung, saya udah punya anak pertama, ke satu, kedua ya. Di situ saya bersyukur sama Tuhan ya, walaupun mama saya keras, tidak mau melihat saya, tapi saya yakin gitu ya, tetap saya mendoakan karena dia pengen punya anak yang terbaik. Saya memang hidup saya itu terkekang, dari saya sekolah di Muhammadiyah, saya nggak pernah boleh ikut main-main ke sana kemari gitu ya, tetap saya percaya gitu. Kenapa saya kadang-kadang suka kalau disuruh kesaksian suka takut ya ini gitu ya. Nah di sini akhirnya saya berontak atau ini ya, tapi saya percaya gitu, itu karena juga kuasa Tuhan. Tapi saya yakin pada sore ini saya bersyukur, karena saya berterima kasih gitu ya kepada Tuhan. Di tahun 83 ya, saya di 92 saya ke gereja. Nah dari saya itu kenapa bisa ke gereja ya? Saya mendengar satu pujian ya sama anak-anak muda orang Nias. Ada pujian yang memang saya ikutin ya. Di situ saya ngikutin. Saya, anak-anak muda ini bilang, loh kok tante bisa katanya, lagi di Kota Bandung gitu. Akhirnya saya ngikutin. Lagunya sedikit saya kasih. Serahkanlah hidupku padanya, serahkanlah seluruh persoalan, sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Itu saya menyentuh sekali ya, saya menyentuh. Saya bilang, saya mau bawa kemana nih anak-anak saya? Ke Islam tidak, ke Kristen tidak, ya. Akhirnya saya nggak tahu berdoa sama Tuhan yang mana. Cuman saya bilang, Tuhan, tolong berikan saya jalan
yang terbaik untuk saya mendidik keluarga saya di dalam Tuhan. Ya, saya nggak tahu Tuhan yang mana. Ternyata besok kira-kira 2 hari, 3 hari lalu saya berubah. Tuhan jamah saya. Di situ saya pagi-pagi saya mandi. Udah saya mandi, terus udah saya mandi, suami saya bertanya. Ya, suami saya bertanya, mau kemana kamu? Katanya. Saya bilang, saya mau ke gereja. Saya bilang, loh, apaan-apaan? Katanya gitu ya. Saya bilang, memang kenapa? Saya bilang, gitu. Kamu jangan ngaco, karena kita ini di lingkungan Muslim. Kita kos di lingkungan Muslim, katanya. Saya bilang, loh, kenapa? Saya bilang, kan ini hak saya. Saya bilang. Akhirnya saya nggak peduliin suami. Ya, saya langsung jalan ke gereja. Di situ saya menaruh hidup saya ke dalam Tuhan. Oh, ternyata Tuhan Yesus yang mau membawa saya hidup di dalam berkemenangan, dan di mana Tuhan Yesus yang membawa keselamatan buat saya. Nah, cerita demi cerita di situ saya juga aneh gitu ya, karena sebelum saya mengenal Tuhan, anak saya dulu yang saya masukin ke gereja. Saya tiap mau ada orang bilang, kok kamu nggak ke gereja? Ngapain? Saya orang Islam kok, gitu. Tapi saya tidak melakukan sholat atau apapun itu ya. Memang mama saya itu keras ngedidiknya, tapi saya cuman hanya bisa membaca Al-Quran, tapi mengartikannya tidak bisa, gitu ya. Akhirnya nah itulah berjalannya waktu, akhirnya Tuhan pilih saya. Nah di situ saya bersyukur ya. Ternyata Tuhan tuh memang luar biasa. Tuhan tuh punya rencana yang memang kita tidak mengetahui rencana Tuhan. Tapi dia punya jalan itu cukup panjang. Saya masih Islam di tahun 80, dari 84 sampai saya terima Tuhan Yesus di tahun 93. Ya, di tahun 93 itu saya dibaptis. Itu 9 tahun saya baru mengenal Tuhan Yesus. Itu dari pujian. Bukan ada orang yang, ini loh Tuhan Yesus begini, tidak. Saya nggak pernah. Nah, berjalannya waktu, di situ akhirnya saya banyak tantangan. Ya, ternyata mengikuti Yesus itu, kalau memang yang belum ini, dibilangnya, aduh berat, memang berat. Tapi Tuhan punya rencana yang indah. Ya, di mana di situ saya berjalan dengan anak yang pertama, dengan anak yang kedua, ya, karena anak yang pertama, yang kedua ini lahir di Jakarta. Akhirnya saya dikasih lagi tahun 95 anak ketiga, namanya Yesus Kristi. Yang satu David Murphy, dua Walter Musa, ketiga Yesus Kristi. Dan di tahun 97 anak yang keempat, namanya Sam Markus, ya. Dan saya sudah punya seorang cucu, mau 4. Ya, puji Tuhan. Karena saya memang kawin kecil, kawin masih umur 15 ya. Bukannya saya dibilang gatelan, tapi ya memang itu dari rencana Tuhan, dari jalan Tuhan. Nah, di situ dengan berjalannya waktu, saya berterima kasih kepada Tuhan. Saya sampai diberikan anak 4. Saya tidak pernah sama dari anak pertama sampai keempat, saya taruh anak ini ke mertua gitu ya, nggak pernah. Saya urus sendiri ya, pokoknya mau susah mau senang saya urus sendiri ya. Dengan di situ saya akhirnya dibukakan jalan, dari anak ketiga keempat saya akhirnya dibukakan jalan. Di situ memang Tuhan Yesus itu luar biasa ya, sampai orang tua saya tuh bilang kamu memang kafir, kamu tidak ini sama orang tua. Tapi saya cuman hanya menunduk gitu, karena saya pernah ketemu kalau pas Lebaran, tapi dia nggak mau ketemu saya. Tapi sekalinya ketemu itu saya habis-habisan dimarahin ya. Kamu anak yang durhaka ya. Saya bilang udah, saya diam, saya nggak mau berkomentar, karena sejelek-jeleknya orang tua pun itu orang tua saya bilang ya, tetap saya mendoakan ya. Cuman karena anak saya juga merasa kayak sakit hati kalau tiap saya datang tuh saya punya pala digituin. Kalau kamu masih
apa ngikutin mami kamu yang gila ini katanya ya ke anak saya, jangan nginjek rumah ini. Akhirnya anak saya yang keempat ini merasa kayaknya kok mami gue katanya, mami aku katanya orang sehat dibilang gila. Ini aku nggak akan datang lagi katanya ke rumah Umi katanya. Nggak boleh dek, saya bilang begitu ke anak saya. Nanti kamu jadi gimana? Saya bilang kan sejelek-jeleknya itu nenek kamu, saya bilang sama dia. Nah di situ saya sedih juga gitu ya, karena anak saya yang paling kecil melontarkan kata itu, tapi saya tetap kasih semangat dia untuk untuk saya memberikan apa yang terbaik buat anak saya. Nah di situ saya bersyukur karena saya bisa mendidik anak-anak saya dengan baik, dan memang ini mungkin apa ya, karena saya gugup dengan takut saya agak melenceng, apa maksudnya agak loncat-loncat juga. Nah di situ mungkin ibu-ibu di sini saya bilang sama suami saya di tahun 94, suami saya akhirnya terima Yesus ya. Dia terima Yesus, dia ikut saya. Bukan saya yang ikut dia, akhirnya dia yang ikut saya ya. Nah itulah, kalau memang jalan Tuhan tiada yang mustahil. Di tahun 94 terus kita pelayanan. Akhirnya di tahun saya berjalan dengan suami saya cukup panjang. Dia begitu sayang sama saya. Dia begitu mengasihi saya. Saya bekerja memang di satu perusahaan. Jadi kemana-mana saya tetap berdua. Memang dia juga orangnya cemburu besar. Karena saya sama suami saya itu bedanya 18 tahun. Tapi saya bisa menyesuaikan suami saya, walaupun dia bilang begini, tetap saya tunduk kepada suami saya. Karena saya juga mengasihi ya, saya harus tunduk menurut firman, saya harus tunduk kan, kita harus tunduk. Disitulah pas suami saya terima Tuhan Yesus, semua anak-anak saya akhirnya yang satu kedua terima Tuhan Yesus, akhirnya kita hidup sampai anak keempat benar-benar di dalam Tuhan dengan penuh kebaikan, dengan penuh kemurahan. Akhirnya di tahun 2015 suami saya dipanggil Tuhan, tapi saya tetap semangat di dalam Tuhan. Suami saya berat lagi waktu itu. Dia sudah pelayanan, terus dalam sakitnya yang sudah tidak berdaya, dia pelayanan dengan baik. Ya, itu menjadi contoh bagi keluarga ya. Nah, di situ saya berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan pelihara ya. Suami saya yang sudah dipanggil Tuhan lebih dulu. Di situ kayaknya dia berat untuk melepaskan saya, lagi dia mau menghembuskan napas, dia pandang saya gitu ya. Memang dia kalau berbicara dengan teman-temannya dia bilang, saya dibilang luar biasa. Saya bilang bukan saya yang luar biasa, tapi Tuhan Yesus saya bilang yang luar biasa. Karena Tuhan menuntun saya yang saya tidak mengerti. Akhirnya sampai saya mengerti di jalan Tuhan. Tuhan begitu baik ya. Walaupun mama saya ini Arab kental ya, Arab memang tulen. Kenapa saya nggak mau sebutkan dia punya farm? Biarlah, saya bilang takutnya pasti ini ada benturan sama saya pasti, karena dia pasti akan lihat. Nah di situ saya tetap mendoakan mama saya sampai saat ini, tetap dia tidak mau menerima saya. Cuman dia bilang, kamu pulang, tinggalin semua harta kamu yang di Bandung. Umi akan kasih begini. Saya cuman bilang pesan sama kakak saya, kalau saya yang memilih Tuhan, saya akan begini, saya bilang. Tapi kalau Tuhan yang memilih saya tidak akan pernah goyah. Walaupun banyak tantangan, rintangan yang saat ini sampai saya alamin. Tapi tetap saya percaya, hanya Tuhan penolong saya satu-satunya. Walaupun mungkin kehidupan saya single parent banyak dikucilkan, maksudnya ya jalan nama siapapun dapat ini, jalan nama siapa ya, tapi saya tetap hanya memandang Tuhan Yesus. Biar perkataan mereka menjadi berkat buat saya ya. Saya tetap mendoakan bagi mereka yang ada iri, jadi ada apapun di diri saya tetap percaya hanya Tuhan Yesus
satu-satunya yang saya kasihi gitu ya. Dan sampai saat ini mama saya masih ada, abah saya udah nggak ada ya. Kenapa saya ada di dekat sini? Karena saya ingin menyelamatkan orang tua saya berserta kakak saya dan adik-adik saya dan seluruh keluarga besar saya. Saya mau memperlihatkan bahwa ini loh kehidupan di dalam Yesus Kristus. Bahwa apapun saya tidak pernah meminta. Kemarin memang lagi waktu kapan ada keponakan saya mengatakan, Umi lagi mau bagi-bagi warisan gitu ya. Tapi Teteh nggak dapat. Saya bilang warisan saya hanya di surga. Saya bilang ya, harta masih bisa saya cari, tapi keselamatan saya nggak bisa dapatkan selain di Tuhan Yesus. Nah itulah saya bersyukur sama Tuhan. Dari saya perjalanan hidup saya memang berat ya. Dari saya menikah dengan suami harus saya tuh menghadapi tantangan itu begitu berat. Saya harus dikucilkan ya. Memang firman Tuhan mengatakan di dalam Matius, sebentar, saya udah taruh, saya agak puji Tuhan ya, di Matius 10 ayat 22, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat ya. Nah disitulah saya bersyukur kepada Tuhan, ayat 22 ya. Puji Tuhan, saya di situ saya bersyukur kepada Tuhan ya, walaupun saya harus dibenci dengan orang tua, apabila mereka menganiayakan kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain, karena aku berkata kepadamu sesungguhnya. Saya cuma ambil dari Matius 10 ayat 22 ya. Puji Tuhan. Nah, di situ saya memakai itu ya, memakai ayat firman itu. Memang Tuhan Yesus mengatakan dan kamu akan dibenci. Nah, saya pun memang walaupun saya dibenci, saya tetap mendoakan orang tua saya. Saya berterima kasih kepada orang tua saya. Walaupun dia harus benci saya, dia yang sudah melahirkan saya, dia yang sudah membesarkan saya tetap percaya ya. Puji nama Tuhan, biar kesaksian saya yang sesingkat ini, walaupun singkat ini, biarlah menjadikan saluran berkat. Apapun kalau di luar sana ada yang persoalannya, permasalahannya seperti saya, hadapi dengan kuat ya. Karena saya sampai saat ini orang tua saya tidak pernah mau mengakui saya, tapi tetap saya mendoakan. Karena segala sesuatu ada di dalam Tuhan. Karena saya percaya, saya yakin sampai saat ini Tuhan pelihara saya. Saya bersyukur karena Tuhan tuh begitu mengasihi saya. Saya berterima kasih walaupun saya harus menjalani hidup banyak tantangan dan banyak rintangan sampai saat ini, tetap saya bertahan di dalam Tuhan. Ya, memang saya yakin, saya percaya Tuhan satu-satunya adalah Tuhan Yesus yang mampu memberikan saya kemenangan. Ya, dan saya juga mungkin akan membeberkan lagi dari anak-anak saya, semuanya mereka punya pasangan-pasangan yang sudah di dalam Yesus ya. Saya juga bersyukur ya. Saya pikir wah, jangan-jangan ada kayak saya nanti anak-anak saya, ternyata tidak. Tapi saya berterima kasih Tuhan pelihara dari anak saya yang pertama sampai yang keempat, mantu-mantu saya dan cucu saya yang ketiga yang mau lahir juga. Saya berterima kasih karena Tuhan boleh memperlihatkan saya melihat anak-anak saya hidup di dalam Tuhan, hidup yang takut akan Tuhan. Saya yakin dengan iman pengharapan saya percaya Tuhan akan terus menjamah saya. Tuhan akan selalu terus menuntun saya. Apapun itu yang saya hadapi, saya tetap percaya. Saya yakin hanya Tuhan Yesus satu-satunya penolong saya. Hanya Tuhan Yesus satu-satunya yang saya patut puji dan sembah. Nah, mungkin saya juga akan bercerita, walaupun saya hidup sudah di dalam Kristen, saya juga membawa ada
asisten rumah tangga saya, ada yang saya bawa 2. Sekarang mereka ada di satu daerah mengikut suaminya. Dia itu tadinya Islam, guru ngaji, dan dia sekarang udah jadi penginjil. Nah itulah, saya sudah juga menjadi berkat bagi asisten saya. Ada 2 orang ya, teman. Nanti satu saat mungkin nanti saya akan berikan kesaksian lagi ya, karena di sini saya merasa kayak ada rasa takut kesaksian ini. Karena apa? Takut dari keluarga saya, bukan saya takut dari orang-orang yang ada di sekeliling saya ya, tapi saya keluarga saya, karena dia tuh benci sekali sama saya gitu ya. Tapi saya nggak perlu takut karena saya punya Tuhan. Saya yakin, saya percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik. Ya, pada saat ini anak-anak saya yang satu ada di Makassar, yang satu ikut saya di sini yang belum married. Yang pertama ada di Palopo, baru berapa bulan dia meninggalkan anak istrinya di Bandung karena dia lagi berusaha. Dan yang kedua ada di Bandung juga. Dan saya berterima kasih, walaupun dia harus jauh dari saya, tapi Tuhan tetap ada di dalam hidupnya. Saya bersyukur. Mungkin serahkan ini karena kesaksian saya ini memang singkat, tapi biar boleh membawa jiwa-jiwa yang dimenangkan. Luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kesaksian dari ibu ini semoga dapat menguatkan dan akan menjadi contoh bagi kita bahwa apapun tantangan, apapun godaan, bahkan diiming-iming sekalipun pun, jangan pernah mau terpengaruh. Karena saudara dan saya yang sudah percaya kepada Yesus Kristus adalah orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Bersyukurlah kita, hidup kita tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jangan lupa dukung channel ini saudara-saudara dengan cara like, subscribe, dan share supaya saudara terus mendapat notifikasi video-video terbaru dari saya. Dan terlebih channel ini akan terus berkembang dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Sampai jumpa di video-video berikutnya dan Tuhan Yesus memberkati.